Dan Bismillahirrahmanirrahim. hakikatnya ibu bapak sekalian, yang wafat di antara kita, yang Allah panggil di antara kita itu bukan pergi meninggalkan kita. Orang tua kita, saudara kita yang Allah panggil, yang Allah wafatkan lebih dahulu daripada kita, mereka bukan meninggalkan kita. Mereka hanya pulang lebih dahulu daripada kita. Karena kalau pergi berarti seolah tempat asli kita itu di sini dan kita akan pergi menuju Allah. Itu salah. Karena kita kembali kepada Allah, itu kita sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat asal kita memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun hakikatnya sedang nunggu giliran. Karena kematian bukan hanya untuk orang lain. Kematian bukan hanya untuk orang tua. Kematian bukan hanya untuk orang sakit. Tapi kematian untuk orang yang hidup seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang tadi kita baca pada saat salat subuh mengatakan bahwa kita ini 2 kali hidup, 2 kali mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kalian dulunya amwatan. Mayit, mati kalian dulu sebelumnya. Yang pertama mati. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Menghidupkan kalian sekarang maksudnya. Setelah kita sebelumnya mati di dalam rahim ibu-ibu kita, setelah sebelumnya kita mati di alam ruh, ya, belum menjadi makhluk yang bernyawa, maka Allah hidupkan kita dengan cara Allah lahirkan kita. Allah tiupkan ruh di dalam rahim ibu-ibu kita. Sampai hari ini kita masih dalam kehidupan yang pertama. Tapi ini tidak berlangsung lama kata Allah. Karena pada akhirnya juga summa yumitukum. Allah juga akan mematikan kita lagi masalah. Jadi nggak akan selamanya kita berada di kehidupan yang pertama ini. Summa yumitukum. Nanti bakal Allah matikan lagi dengan pintu yang namanya sakratul maut. Dengan pintu yang namanya kematian. Dan setelahnya itu pun bukan yang terakhir. Kita dimatikan kembali setelah kehidupan kita sekarang ini, itu bukan yang terakhir. Jadi bukan tempat peristirahatan terakhir orang yang mati itu. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, di antara rusaknya akidah seorang muslim adalah ketika dia mengatakan kalau ada orang yang mati, maka dia mengatakan telah berpulang ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Itu kalimat yang keliru. Bahkan itu kalimat yang bisa merusak akidah. Karena orang yang mati tidak sedang istirahat. Orang yang mati tidak lagi tidur. Bukan lagi leha-leha malas-malasan. Orang yang mati justru sibuk. Justru sibuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan mereka saat ini. Dan itu yang jadi masalah kan sebetulnya Pak. Yang jadi masalah itu bukan kematiannya, tapi kehidupan setelah kematian itu. Kalau setelah mati kita nggak hidup lagi, enak kalau cuma istirahat doang. Masalahnya setelah kita mati, Allah bahkan hidupkan lagi. Tsumma yuhyikum kata Allah. Setelah kita mati, setelah dimatikan Allah, Allah bakal menghidupkan kalian lagi. Tsumma ilaihi turja'un. Nah, yang terakhir, kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan. Kalau bahasanya dikembalikan berarti kembali ke asalnya. Makanya kalimatnya telah berpulang. Bukan telah pergi, telah berpulang ke rahmatullah. Kita ini asalnya penduduk surga, Pak. Nenek moyang kita itu penduduk surga. Kita bukan penduduk asli dunia ini. Kita bukan penduduk asli Antapani. Bukan orang Garut, bukan orang Bogor. Kita orang surga, Pak, semuanya. Dan kita berharap kita pulangnya juga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Gak nyasar kemana-mana. Gak mampir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
tapi kita akan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala kembali. Dan hakikatnya setiap kita sedang menunggu giliran. Ya, hakikatnya di antara kita akan pulang dan kematian bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya ajal, maka tidak akan bisa diakhir-akhirkan walaupun sedetik. Kalau belum tiba waktunya, maka tidak akan bisa ditakdim, diawalkan, disegerakan meskipun hanya sesaat. Sekali lagi, setiap kita mendengar orang yang meninggal di antara kita, entah itu keluarga, tetangga, diumumkan di speaker masjid, diumumkan di grup WhatsApp, diumumkan dimanapun, maka hakikatnya itu menjadi tadzkirah untuk kita. Hakikatnya itu menjadi peringatan untuk kita bahwa kita pun sama. Kelak namanya akan diumumkan di speaker masjid bahwa kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nama kita bakal ada di grup-grup WhatsApp bahwa kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu waktunya itu kapan. Ya. Kita hanya bisa bersiap. Semoga Allah memanggil kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal alamin.